Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Azahra, mahasiswi semester 6, program studi Ilmu Hadis di Institut Darul Quran Jakarta. Insya Allah saya akan bahas satu tema tentang sejarah kodifikasi hadis dari mata kuliah studi kitab hadis. Materi ini tuh sangat penting karena hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Melalui proses kodifikasi atau pembukuan hadis, melalui ini umat Islam dapat menjaga dan mewariskan sabda Nabi Muhammad, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad secara autentik hingga masa sekarang. Kodifikasi hadis tidak terjadi sekaligus dalam satu masa, tapi melalui proses yang panjang, melibatkan para sahabat, tabi'in, ulama hadis, hingga lahirlah kitab-kitab hadis yang mulai kita kenal saat ini. Jadi, pengertian kodifikasi hadis yaitu secara bahasa, kodifikasi berasal dari kata kodifikasi yang berarti penyusunan atau pembukuan secara sistematis. Dalam istilah ilmu hadis, kodifikasi hadis atau tadwin al-hadis adalah proses pengumpulan, pencatatan, penyusunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW secara teratur agar dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Tujuan utama kodifikasi hadis yaitu untuk menjaga hadis dari kepunahan. Yang kedua, menghindari pemalsuan hadis. Yang ketiga, memudahkan umat Islam mempelajari sunnah Nabi. Dan yang keempat, yaitu untuk menjadi pedoman dalam hukum Islam dan kehidupan sehari-hari. Hadis pada masa Rasulullah SAW yaitu hadis belum dibukukan secara resmi sebagaimana Al-Quran. Para sahabat lebih banyak menghafal perkataan Nabi dan perbuatan Nabi. Tapi bangsa Arab itu saat itu dikenal memiliki daya hafal yang sangat kuat, sehingga tradisi lisan menjadi metode utama dalam menjaga hadis. Pada awal Islam, Rasulullah SAW pernah melarang sebagian sahabat menulis hadis. Larangan ini tuh bertujuan agar hadis tidak bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran yang sedang diturunkan. Rasulullah SAW bersabda, namun janganlah kalian menulis sesuatu dariku selain Al-Quran. Namun setelah Al-Quran terjaga dengan baik, Nabi mengizinkan beberapa sahabat untuk menulis hadis. Di antara sahabat yang memiliki catatan hadis, di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As. Terus ada Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik. Catatan hadis milik Abdullah bin Amr dikenal dengan nama As-Sahifah As-Sadiqah yang berisi sekitar 1000 hadis. Masya Allah ya, banyak banget hadisnya. Nah, di sini hadis pada masa sahabat. Setelah Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, para sahabat itu menjadi penjaga utama hadis. Mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena khawatir terjadi kesalahan atau penambahan yang bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini juga hadis masih disampaikan melalui hafalan gitu. Mayoritas sahabat menghafal hadis yang mereka dengar langsung dari Rasulullah gitu. Jadi ketika Nabi mengatakan sesuatu dihafal gitu. Dihafal dari pendengaran mereka, ketika mendengar Nabi bicara apa dihafal gitu. Terus yang kedua dari pengajaran langsung. Para sahabat juga mengajarkan hadis kepada generasi tabi'in di berbagai wilayah Islam. Jadi para sahabat menyampaikan hadis-hadis Nabi dengan cara mengajarkan kepada yang lain gitu di berbagai wilayah Islam. Yang ketiga, hadis itu disampaikan melalui catatan pribadi. Sebagian sahabat memiliki lembaran-lembaran hadis yang digunakan sebagai pengingat.
Jadi emang ada sahabat yang suka menulis-nulis perkataan Nabi gitu untuk sebagai pengingat gitu. Karena kalau kita hafal pakai otak aja kadang suka lupa kan. Jadi ditulis lebih baik. Jadinya tokoh sahabat yang terkenal banyak meriwayatkan hadis antara lain ada Abu Hurairah, Aisyah binti Abu Bakar, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas. Selanjutnya ada latar belakang kodifikasi hadis. Memasuki akhir abad pertama Hijriah, kondisi umat Islam itu mulai berubah. Wilayah Islam semakin luas. Para sahabat banyak yang wafat dan muncul berbagai kelompok politik yang terkadang membuat hadis palsu untuk mendukung kepentingannya. Beberapa faktor yang mendorong kodifikasi hadis yaitu adalah yang pertama ada wafatnya para sahabat. Banyak sahabat penghafal hadis meninggal dunia sehingga dikhawatirkan hadis itu akan hilang gitu. Jadi ini yang mendorong kita untuk membukukan hadis, para ulama membukukan hadis karena banyak sahabat yang meninggal. Terus ada luasnya wilayah Islam. Islam itu telah menyebar ke berbagai daerah sehingga diperlukan sumber hadis yang tertulis yang dapat dijadikan rujukan. Lalu munculnya hadis palsu. Terjadi pemalsuan hadis untuk kepentingan politik, golongan, dan kepentingan pribadi. Jadinya untuk menjaga pemalsuan hadis, makanya diadakan pembukuan hadis yang sahih mana aja, yang dhaif mana aja. Jadi biar kita bisa memfilter gitu, hadis-hadis yang mana saja gitu. Terus untuk menjaga kemurnian sunnah, kemurnian hadis Nabi. Para ulama merasa perlu menyelamatkan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terlambat. Makanya dijadikanlah hadis sebagai buku-buku untuk dibaca, untuk dihafal dan diamalkan sehari-hari. Gitu. Di sini selanjutnya ada kodifikasi resmi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Tokoh yang memiliki peran sangat besar dalam kodifikasi hadis adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintah pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz melihat banyak ulama hadis yang wafat, sehingga beliau khawatir hadis Nabi itu akan hilang. Karena itu beliau mengirim surat kepada gubernur Madinah dan para ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Beliau itu menulis, perhatikanlah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tulislah, karena aku khawatir ilmu akan hilang dan para ulama akan wafat. Gitu. Jadi perintah inilah yang dianggap sebagai awal kodifikasi hadis secara resmi dalam sejarah Islam. Selanjutnya ada peran Imam Az-Zuhri. Ulama yang mendapat amanah besar dalam proyek kodifikasi hadis adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau itu dianggap sebagai ulama pertama yang berhasil menghimpun hadis secara sistematis atas perintah khalifah. Jasa Imam Az-Zuhri itu sangat besar karena beliau itu mengumpulkan hadis dari berbagai wilayah, meneliti sanad hadis, menuliskan hadis dalam bentuk yang lebih teratur, dan menjadi pelopor lahirnya kitab-kitab hadis setelahnya. Selanjutnya, perkembangan kodifikasi hadis. Setelah masa Imam Az-Zuhri, kegiatan penulisan hadis itu sangat berkembang dengan pesat gitu, berkembang cepat. Muncul berbagai bentuk kitab hadis itu antara lain ada kitab kitab Muwatta ya. Kitab Muwatta itu yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Kitab ini berisi hadis, fatwa sahabat dan pendapat tabi'in. Yang kedua ada kitab Musannaf. Kitab Musannaf itu disusun berdasarkan tema-tema fikih seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga ada kitab Musnad. Kitab Musnad ini disusun berdasarkan nama sahabat perawi hadis. Contoh yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad. Ya. Lalu di sini ada masa keemasan kodifikasi hadis. Abad ketiga Hijriah dikenal sebagai masa keemasan hadis. Nah, pada masa ini para ulama itu tidak hanya mengumpulkan hadis, tetapi juga meneliti kualitas sanad dan matannya.
lahir para imam hadis besar. Lahir para imam hadis besar tuh seperti ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kitab-kitab mereka kemudian dikenal sebagai kutubus sittah, yaitu kitab 6 hadis utama. 6 kitab hadis utama ya, kutubus sittah. Selanjutnya dampak dari kodifikasi hadis itu apa sih? Itu kodifikasi hadis bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat Islam, yaitu yang pertama untuk menjaga keaslian hadis. Hadis dapat diwariskan secara lebih aman dan terjaga. Jadi kita tahu hadis mana yang sahih, yang doif, ya gitu. Jadi ada pembagiannya. Kita tahu hadis-hadis nabi-nabi, hadis-hadis nabi yang asli. Gitu. Yang kedua, untuk memudahkan pembelajaran. Umat Islam dapat mempelajari sunnah Nabi melalui kitab-kitab hadis. Jadi untuk memudahkan kita untuk belajar, membaca kitab-kitab gitu. Terus yang ketiga, untuk menjadi dasar hukum Islam. Banyak hukum fikih yang bersumber dari hadis yang telah dibukukan. Jadi semua kitab-kitab fikih banyak yang mencari dalil dari hadis-hadis Nabi gitu. Dan yang keempat, untuk melahirkan ilmu hadis. Kodifikasi hadis mendorong berkembangnya ilmu sanad, jarh wa ta'dil, dan mustalah hadis. Jadi sangat banyak dampak dari kodifikasi hadis, dan sampai saat ini kita pun masih merasakannya gitu. Sejarah kodifikasi hadis itu merupakan proses panjang dalam menjaga warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya hadis itu hanya disampaikan melalui hafalan dan catatan pribadi para sahabat. Kemudian karena kekhawatiran hilangnya hadis dan munculnya hadis palsu, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pengumpulan hadis secara resmi. Usaha tersebut dilanjutkan oleh Imam Az-Zuhri dan para ulama setelahnya, hingga lahirlah berbagai macam kitab hadis besar ya, seperti Al-Muwatta, Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim. Melalui proses kodifikasi inilah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap terjaga hingga sekarang dan menjadi sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Oke. Mungkin sampai di sini. Demikian pemaparan mengenai sejarah kodifikasi hadis. Semoga menambah pemahaman kita tentang perjuangan para ulama dalam menjaga kemurnian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dapat kita pelajari hingga hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kesalahan.